Tidak ada orang berpikir tentang perahu. Itu teknologi sangat canggih. Di zaman Nabi Nuh, wah luar biasa itu. Kenapa Kan'an tenggelam? Kenapa umat Nabi Nuh tenggelam? Nggak mau naik perahu. Nah, perahu zaman sekarang mana? Ini wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Siapa yang ucapan dan perbuatannya terikat kepada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, selamat dunia akhirat. Lautnya mana kalau perahunya syariat? Lautnya demokrasi yang kufur itu, liberalisme, sekularisme, hedonisme, permisivisme. Itulah laut yang menenggelamkan kamu. Kamu tidak tenggelam, tapi kamu berkubang dengan maksiat sekularisme. Apa sekularisme? Fasluddin anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan. Maka orangnya selalu ngomong, jangan bawa agama nih, lagi maksiat nih, jangan bawa agama. Bahkan di DPR MPR pun agama nggak dibawa. Perzinahan di mana-mana, pengguguran kandungan di negeri Indonesia ini 2.300.000 orang menggugurkan kandungan setiap tahun yang ketahuan. Dosa nggak itu? Maka harus ada perda yang mengatur. Ketika perda mau dibikin, anggota DPR dari wakil Islam, dari partai Islam, dari kaum muslimin tunjuk jari di parlemen. Interupsi. Kenapa susah-susah? Kita kaum muslimin mayoritas di negeri ini. Sudah ada Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas, wala taqrabuz zina. Jangan bawa Quran. Ini negara Republik Indonesia. Sudah ada Undang-Undang Dasar 45. Tinggalkan Al-Quran dan hati nurani di luar ruang sidang. Begitu. Siapa orangnya yang kamu pilih waktu pemilu itu? Mereka tidak akan membawa Al-Quran. Jangan bawa Al-Quran. Ini Parlemen Republik Indonesia. Sudah ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan hukum. Suara terbanyak adalah kebenaran. Tuh, itu. Dan orang ini banyak juga yang ngomong, Al-Quran cukup dipakai sumpah di belakang kepala. Bagaimana orang yang membelakangi Al-Quran? Maka dia akan didorong ke neraka oleh Al-Quran. Mestinya Al-Quran di depan dia, dibaca, dikaji, dipahami, diamalkan, maka Al-Quran akan menyeret dia ke surga. Orang ini sombong dengan ayat-ayat konstitusi. Jangan bawa Al-Quran. Suara kebenaran adalah terbanyak. Jangan bawa Quran. Ini Indonesia. Wah, kalau orang ini mati jangan tahlilan deh, jangan baca tahlil, suruh baca ayat-ayat konstitusi aja. Terserah undang-undang yang berapa, ayat berapa. Berani banget dia sama Allah. Itu lautnya. Perahunya wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Sadar hari mukti. Waduh, kalau gitu aku tenggelam dong di laut, lautan artis. Nah, menyanyi itu mubah, boleh. Maka saya menyanyi, ada kamu. Lagunya memuja wanita melebihi Allah. Lagunya aja udah haram. Kalau lagu-lagu dakwah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Perempuan yang begini, laki-laki di bawah. Ini dosa ini. Mubazir itu. Apalagi perempuan itu ke panggung menor, berlipstik, bercabutin itu lagi. Lipstik semua mengandung babi. Kalau pakai lipstik ada babi di bibir. Kalau sampai suami mencium kamu, berarti suami mencium bibir babi. Nah, katakanlah aku menyanyi, Tuhan, tempat aku berteduh. Waduh, nyanyi. Ditutup dengan lagu, Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Tambah lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bernyanyi atau bersolawat? Bernyanyi. Kalau bersolawat itu dalam sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tapi kamu nyanyi pas tahiyat akhir, tahiyat awal kamu nyanyi Allahumma sholli ala Muhammad. Sah nggak sholatnya? Batal. Maka harus membedakan, harus mampu membedakan sedang menyanyikan sholawat atau sedang bersolawat. Itu jangan-jangan rasanya sedang bersolawat padahal kamu sedang menyanyi, menghina Rasulullah lagi, pakai rebana perempuan, salatullah salamul, falas lagi, aduh, ikutan audisi lagi di televisi lagi, norak banget. Begitu cara Yahudi merusak kaum muslimah dan muslimin. Aku cuma ngingetin aja, kalau tersinggung alhamdulillah. Nah, Hari Mukti nyanyi lagu religi, lagunya Tombo Ati, Solawat Badar, wah pokoknya dinyanyiin. Begitu aku turun panggung banyak yang menangis, terharu gitu. Ya Allah, ternyata cinta Rasul itu, wah kalau nggak ada Rasulullah kita nggak beriman ini. Terima kasih Hari Mukti telah mengingatkan saya dengan lagu-lagunya. Orang-orang itu mendapat manfaat, bertobat kepada Allah, menjadi ahli surga. Bagaimana Hari Muktinya? Tidak mendapat pahala sedikit pun di sisi Allah. Kenapa? Karena aktivitas menyanyi adalah mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berpahala, hanya memberi manfaat. Tapi kalau berzikir, wirid, tahajud itu sunnah, baca Quran, bersolawat itu sunnah, dapat pahala. Apalagi nyanyian nona nona nona, waduh, I can tell by your eyes that you probably been crying forever. Penyanyinya Rod Stewart, orang kafir. Aku gemar sama dia, menggemari orang kafir. Menggemari manusia aja nggak boleh, apalagi orang kafir. Al-wasilah ilal haram haramun. Belum lagi itu, lambangnya begini setan, nggak boleh kaum muslimin mengacungkan 3 jari. Itu lambang setan itu. Tobat gue. Kenapa? Karena aku tersinggung oleh ayat-ayat Allah. Saya tidak mau menjadi orang yang sahun. Saya tidak mau menjadi orang seperti binatang, bahkan lebih rendah dari hewan. Balhum adol. Siapa hewan? Siapa hewan ternak? Kakinya berapa? 4. Sapi? Kuda? Ah, udah 3 binatang ternak. Sapi makan rumput, kambing makan, kuda makan, disatuin di padang rumput, berebut gak? Berantem gak? Binatang. Padahal beda partai itu. Partai sapi ngomongnya gimana? Ada sapi gila. Sapi gila. Kalau sapi mabok, kalau kuda, ilernya keluar. Untung lu jauh lu, deket kena iler gue lu. Kalau kambing, kambing perempuan tuh begini, betina. Bapaknya kambing, kakeknya, anak kambing, kambing banci, nih ya. Maaf Kiai. Ini modelnya nanti Kiai jangan kayak gitu. Kiai yang lurus aja. Afwan Kiai, al-afu. Beb, maaf Beb, sorry Beb. Karena beda partai, beda olahan. Kambing makan rumput, diolah keluarnya tasbih. Punya
Punya? Enggak, hitam-hitam. Kuda makan rumput, beda partai dengan kambing, diolah keluarnya onde-onde. Nah kalau sapi, bolu hijau. Lu main bola kepleset, blok. Kena banget deh lo. Berantem nggak? Lu cuman pilkada, cuman pilpres aja, beda pilihan berantem. Balhum adol, lebih sesat dari binatang ternak. Kalau kita dengar azan bagaimana? Allahu Akbar, ambil air wudhu, sholat. Partai kambing, partai sapi, partai kuda, dengar azan, sholat gak? Jadi orang yang dengar azan gak sholat? Bukan. Balhum adol, lebih sesat dari kambing. Kambing berjilbab nggak? Jadi yang kagak berjilbab? Enggak. Masa istrimu kambing? Iya. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Siapa? Waktu sholat gak sholat, dengar azan gak sholat, suruh berjilbab gak berjilbab, tinggalkan riba, makan riba, suruh beruhuah, berantem, berpecah belah, berasobia, nasionalisme segala macam. Jadi intinya saya dinasehati tadi, Mas Hari, mulai hari ini Mas Hari mengaji. Mengaji apa Pak Ustadz? Mengaji Quran, pahami. Mengaji hadis, pahami. Mengaji Islam, pahami. Kemudian amalkan. Nah ketika saya ngaji, saya amalkan. Bagaimana amal saya? Meninggalkan dunia artis, meninggalkan riba, menggunting kartu kredit, apapun yang maksiat saya tinggalkan. Saya punya perusahaan, saya ambil sahamnya, karena saham itu haram. Saya ambil sahamnya, uangnya habis, bangkrut. Rumah tangga hancur, perusahaan bangkrut, miskin. Tapi aku yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari masalah. Emang bermasalah apa manusia? 3, harta, tahta, dan cinta. Kalau bermasalah dengan itu, jangan datang ke yang subur, jangan datang ke Joko bodoh, orang bodoh ditanyain. Datang kepada Allah, terima kode Allah. Kalau miskin, Allah akan menyempurnakan. Kalau kaya, Allah akan memberikan inayah. Kemanakan hartamu? Dari mana kamu peroleh hartanya? Allah akan membimbing. Dan ketika saya berserah diri kepada Allah, jatuh miskin. Tapi alhamdulillah, saya sampai hari ini sudah 15 tahun menikah dengan Ummu Haura, gak pernah berantem. Kalau berantem kecil gitu, ujungnya mandi junub. Uhuy. Jadi mengaji adalah modal dari takwa. Kerjakan sekarang juga, jangan tunggu esok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Pemirsa Badar TV, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah kita mengikuti siraman rohani tausiah yang sudah disampaikan oleh yaitu Kiai Haji Hari Mukti. Mudah-mudahan semua siraman rohani dari penceramah-penceramah itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan demikian maka berarti pula menggapai cinta Allah Badar TV dari perumahan Puri Mutiara Indah Walahir, Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, khususnya dari Musola Nurul Huda. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.